ulas kembali bahwa kemarin kita sudah mempelajari tentang teks diskusi. Apakah itu teks diskusi? Hai, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Setelah kalian pada bagian 1 mempelajari tentang teks Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Setelah kalian pada bagian 1 mempelajari tentang teks diskusi ciri pengertian dan struktur teks diskusi ya. Untuk materi pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan dari teks diskusi ya. Kita ulas kembali bahwa kemarin kita sudah mempelajari tentang teks diskusi. Apakah itu teks diskusi? Teks diskusi adalah teks yang berisi dua pendapat mengenai suatu hal disertai alasan pendukung dan ditutup dengan kesimpulan. Yang kedua, struktur dari teks diskusi ada judul, pendahuluan, alasan pro ataupun kontra dan ditutup dengan adanya kesimpulan ya. Oke, kita mulai untuk pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang ciri kebahasaan teks diskusi. Ciri yang pertama yaitu adanya keterhubungan kata dan kalimat. Penyampaian gagasan atau pendapat dalam teks diskusi sebaiknya menggunakan kalimat yang efektif, tidak bertele-tele, tidak boros kata, dan mudah dipahami oleh pembaca. Hal ini ditandai dengan penggunaan kata yang sesuai dengan gagasan dan memperhatikan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, kita harus menggunakan kalimat yang tidak bertele-tele, tidak boros, dan mudah dipahami. Contoh, ketika sudah menggunakan kata para, kita tidak perlu menggunakan para siswa-siswi, para guru-guru. Cukup satu, pilih. Kita akan menggunakan kata guru-guru atau para guru atau guru-guru ya. Yang kedua, keterhubungan makna. Apa yang dimaksud keterhubungan makna? Keterhubungan makna artinya kalimat-kalimat yang diwujudkan dalam teks tersebut itu harus efektif dan logis ya. Gagasan, pendapat, dan fakta disusun dalam kalimat yang efektif dan logis. Kamu juga dapat menggunakan kata tugas yang sesuai untuk mengemukakan pendapatmu ya. Kita belajar tentang materi baru. Dalam keterhubungan makna ada istilah kata tugas. Apakah itu kata tugas? Kata tugas adalah kata yang memiliki arti menurut tata bahasa dan tidak memiliki arti sebenarnya.
Kata tugas hanya memiliki makna sebenarnya apabila dihubungkan dengan kata yang lain. Contoh yang pertama, ada preposisi ya. Contoh preposisi: di Jakarta ke sekolah dari pasar ya. Di, ke, dan dari itu kita sebut sebagai preposisi. Di, ke, dan dari yang berkedudukan sebagai preposisi hanya mempunyai arti apabila ditambahkan dengan kata yang lain. Yang kedua, konjungsi. Konjungsi atau kata hubung ya. Kita sudah tahu bahwa konjungsi atau dalam bahasa Indonesia itu kita menyebutnya konjungsi atau kata hubung itu berfungsi untuk menghubungkan dua satuan bahasa serupa berupa klausa, kalimat, dan paragraf. Jadi konjungsi itu ada konjungsi antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Contoh konjungsi antar klausa apa saja, Bu? Nah, yang pertama ada konjungsi korelatif. Baik maupun. Baik adik maupun kakak selalu sholat tepat waktu. Yang kedua yaitu konjungsi subordinatif. Berbeda dengan konjungsi korelatif, konjungsi subordinatif menghubungkan dua frasa, kata dan klausa yang memiliki status konjungsi bertingkat. Ya, contohnya, Andi tidak berangkat ke sekolah karena sakit. Yang ketiga, dari contoh konjungsi antar klausa ada konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif hampir sama dengan konjungsi korelatif. Perbedaannya adalah konjungsi ini terjadi pada klausa sederhana ya. Contohnya, adik dan kakak selalu sholat tepat waktu ya. Jadi konjungsinya adalah adik dan kakak ya. Yang kedua, terdapat konjungsi antar kalimat. Contohnya, akan tetapi, dengan demikian, padahal, bahkan, kemudian, namun ya. Antar kalimat. Contohnya ya. Andi selalu belajar setiap hari, akan tetapi nilainya tidak sesuai dengan harapan ya. Yang ketiga, konjungsi antar paragraf. Contoh konjungsinya berdasarkan, jadi, maka, dari, itu, dan sebagainya. Preposisi yang ketiga yaitu adanya artikula atau kata sandang. Kata sandang yang dimaksud dengan kata sandang adalah kata yang, itu, nya, si, dan kata sang. Selanjutnya, terdapat interjeksi atau kata seru ya. Biasanya kita juga sering menemui ini. Contohnya, ah, wah, ya, hai, oh, nah, masa, dan interjeksi yang lain. Contoh interjeksi yang lain. Contohnya kalimat dengan menggunakan interjeksi. Wah, cantik sekali gadis berkerudung merah itu. Yang terakhir yaitu adanya partikel penegas ya. Partikel penegas yang dimaksud adalah partikel lah, kah, dan partikel pun. Oke, bisa kita ingat kembali bahwa pada video pembelajaran part 2 atau bagian 2 ini kita sudah mempelajari tentang ciri kebahasaan dalam teks diskusi dan hal-hal rinci mengenai dari teks diskusi itu tersendiri ya. Tadi kita sudah mempelajari tentang konjungsi. Yang selanjutnya juga terdapat apa itu kata tugas ya. Oke, untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Apabila terdapat materi yang kalian belum paham, kalian bisa menanyakan di kolom komentar atau bisa melalui surel pribadi ya. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia materi teks deskripsi cukup sekian. Sampai bertemu di materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.